tempat itu mencari tempat yang lain. Ini perkara pertama, Pak Ustadz, ini tanah saya satu-satunya, rumah saya satu-satunya, tak sanggup saya hijrah, tak sanggup saya pindah dari rumah ini. Apa yang harus saya lakukan? Kalau bapak dan ibu memang memiliki tetangga yang buruk akhlak perangainya, maka disinilah bapak dan ibu, ya Allah, berkahi ya Allah hidup kami. Kalau memang tetanggaku ini Allah bukan tetangga yang baik bagi diriku, jagalah lisanku agar ucapanku tidak keluar mengeluarkan kata-kata yang akan menghinakan tetangga kanan, kiri, muka dan belakang. Ya Allah, itu aja Pak yang bisa kita lakukan. Memang Pak berat bertetangga dengan yang buruk nih, memang Pak siksa bagaikan neraka dunia itu Pak. Dibuka jendela kanan kita salah, nampak rumah tetangga musuh kita. Dibuka pintu depan, nampak pula lah pintu musuh kita itu. Kemudian apa yang terjadi? Datang yang kanan main tembok, datang yang kiri buat tembok. Akhirnya datang ibu yang satu lagi tidak mau kalah, dia paku langsung Pak jendela itu agar tidak dibuka-buka. Karena apa? Kalau ia buka jendela itu, terbukalah kembali rasa sakit hati melihat rumah tetangga. Betul lah Pak? Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai kapanpun mau bapak ibu tembok rumah setinggi-tingginya, mau pagar setinggi-tingginya, orang yang bermusuhan, ingat takdir Allah itu luar biasa. Suatu saat pasti bertemu kalau masih satu warga Pak. Makanya ini, ada dulu tetangga paling susah itu pakai musuh. Misalnya begini, ada orang pesta. Ya Pak, ini kan silaturahmi kita nih halal bihalal. Ada orang pesta. Rupanya kita dapat undangan, tetangga musuh kita dapat undangan. Tiba-tiba bapak ibu udah bersiap-siap dari rumah, yang ini pun bersiap-siap tanpa saling mengetahui. Tiba-tiba pas mau ngunci pagar, sama-sama ngunci Pak dua-duanya. Apalagi yang timbul, ya Allah Pak, tak usah lagi lah ke pesta kita. Kenapa? Itu tak usah lagi. Tidak usah lagi Pak. Tuh Pak, sempit tidak dunia bagi orang yang bertetangga yang tidak baik. Sempit dunia nih Pak. Akhirnya tidak jadi berangkat satu, atau bahkan kita tunda dulu Pak, biarkan dulu dia berangkat 1 jam. Rupanya udah berangkat ini 1 jam, jumpa sama kawan dia di sana lagi. Akhirnya berbicara sampai kita ke sana masih ada musuh tuh di situ. Saya tanya Bapak dan Ibu, enak tidak makan bersama orang yang bermusuhan dengan kita? Enggak. Rendang gulai yang enak itu jadi pahit kalau musuh di depan kita itu. Kok ada rendang di belakang? Hah? Ada? Kalau ada rendang Bu, rasakanlah. Kalau mau enak rendang yang dibuat itu, jangan nanti makan duduk di samping musuh Ibu. Ada di sini bermusuhan Pak? Enggak ada. Biasanya yang ngaku-ngaku itu ada biasanya. Ya, alhamdulillah tidak ada, alhamdulillah. Lihat Bu, tapi jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Tapi ini saya menceritakan Abu Lahab. Ternyata orang yang banyak pikiran nama orang lain itu, banyak sakit hatinya, kurus-kurus biasanya badan tuh dibuatnya. Iya Pak. Kan saya sudah bilang jangan tersinggung. Ini ceramah belum selesai Pak. Yang saya contohkan bukan Ibu, tapi yang saya contohkan Abu Lahab Pak. Dalam sejarah, dalam tarikh Nurul Yakin itu, Abu Lahab, Abu Jahal itu 24 jam Pak mereka memikirkan Nabi agar hancur. Tapi Allah tidak mengizinkan. Sakit hatilah dia. Maka dalam riwayat Abu Lahab ini kurus badannya karena dia dengkinya tak pernah habis melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tersinggung, yang kurus-kurus, tapi yang kayak kerbau pun badannya banyak juga yang sakit hati. Siapa contohnya Ustaz? Kayak Pak Ustaz lah, biar nak Bapak Ibu kena kan. Seperti saya, sakit hati itu efeknya. Apa yang disebabkan kalau orang banyak sakit hati sama orang lain? Pertama, susah tidur. Orang yang banyak sakit hati sama orang. Yang kedua, sedikit makan. Tengoklah siapa yang paling sedikit nanti makannya. Sakit hati biasanya. Apalagi udah musuh dia Pak Ketua, udah hancur lah. Apapun dibuat Pak Ketua, tidak ada yang benar menurut dia kalau udah bermusuhan orang itu Pak. Maka biasa itu Pak dalam hidup ini. Maka dalam hal ini yang halal bihalal kita ini, mudah-mudahan tak ada di antara kita yang saling bermusuhan. Mudah-mudahan kita ini adalah orang yang saling maaf memaafkan. Insya Allah. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tinggal
Ya, saya nengok jam aja Pak. Baik-baik aja lah. Jangan ngegas. Gas itu cukuplah berapi. Lihat Pak, tanda keberkahan hidup. Kata Syed Sabik tadi Pak, minimal yang 3 ini dimiliki perumahan Tarai Geria, Tarai Asri. Asri berapa Pak? 2. Kemudian seluruh jamaah mushola Al-Ikhlas. Yang pertama Pak, dari sekian banyak pintu keikhlasan, banyak pintu keikhlasan ini Pak, tapi Syed Sabik menggariskan yang paling besar pintu keikhlasan dalam hidup ini, yang pertama beliau menyimpulkan adalah, yaitu kalau kita ingin mendapat keberkahan hidup, memperbanyak, mengazamkan, mencita-citakan, melazimkan, memperbanyak membaca Al-Quran Pak. Ya Pak ya. Adik-adik remaja, takbir. Yang kuat, takbir. Habib Rizik nih semua sini. Lihat Pak, rupanya ini penelitian Pak ya, penelitian. Biar tadi Pak Ketua tadi melihat remaja baca Al-Quran, tapi saya sarankan sama anak-anak remaja yang baca Al-Quran, jangan sampai kalian baca Al-Quran, Al-Quran itu dipermainkan. Jangan dipermainkan. Kita dukung nih kalau bisa Pak. Ini tadi udah agenda dari Pak Ketua luar biasa. Kalau bagi saya, kalau memang di sini belum ada pelatihan sholat jenazah, coba Pak anak remaja ini diagendakan. Mereka itu tiap bulan Pak hatam Al-Quran, tapi dengan syarat ayah dan ibu dari anak-anak remaja ini harus siap buat acara pas mereka hatam. Apa gunanya? Giroh semangat mereka ada. Coba Pak, kalau 1 hari 1 juz mereka selesaikan. 1 hari 1 juz, Pak Ketua. Remaja ini satu hari. Akhirnya tiap akhir bulan Mushola Al-Ikhlas yang ada di Sukakarya mengadakan hatam Al-Quran tiap bulan. Insya Allah berkah perumahan kita ini. Insya janji itu Pak. Al-Quran itu obat bagi kita semua. Kita lihat Pak, penelitian ini yang meneliti orang Yahudi. Tapi tidak salah Pak kita bahas. Beliau itu Pak, padahal dia tidak beragama Islam, dia teliti kitab Al-Quran ini. Ibu-ibu, kenapa Bu hati ibu sering susah, kemudian galau, kemudian tidak pernah tenang? Sebenarnya nur Al-Quran itu hilang dari hati kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lihat Pak, orang Yahudi yang tadi dia lihatlah Al-Quran ini. Yang pertama yang dia teliti, kenapa Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam, kenapa mereka tak pernah bosan menghafalnya, bahkan banyak yang menghafalnya, mengulang-ulangnya kembali. Ini pertanyaan dia Pak. Saya tanya kita, kalau ada koran tahun 2000, sanggup tidak kita membacanya sampai tahun 2021 sekarang? Tidak akan dibuang itu Pak. Tapi Al-Quran ini yang dia teliti. Kenapa ya umat Islam baca Al-Quran, kitab mereka itu yang disebut Al-Quran petunjuk hidup, pedoman hidup mereka, kok tidak ada orang yang bosan membacanya? Itu yang diteliti pertama Pak. Yang kedua, penelitian orang Yahudi yang tadi, dia teliti kenapa orang baca Al-Quran harus ada aturannya. Misalnya huruf A, Ain, So, Do, To, Zo. Kenapa harus berbeda-beda lidah ini mengucapkannya? Kan betul tuh Pak. Coba kita bayangkan, kalau kita baca A sampai Z dalam bahasa Indonesia, ada enggak cara melafalkannya harus begini dan begitu? Tidak, lempeng aja. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S sampai Z. Tapi kalau huruf hijaiyah, huruf Arab, alif, ba, ta, tha, enggak boleh bilang sa, tha, ja, ha, kho, tidak boleh bilang ho yang benar. Da, za, tidak boleh bilang za, yang benar za. Baru ro, zai, baru itu z-nya jelas. Kenapa ada aturannya? Ditelitinya lagi Pak. Setelah dia teliti, kenapa Al-Quran umat Islam sudah cara melafalkan hurufnya beda-beda, diatur pula panjang pendeknya kata dia Pak. Tuh, dia cari Pak ini, dia teliti terus. Rupanya Pak, menurut penelitian dia, ini orang Yahudi Pak, belum kita dari pandangan agama Islam. Ternyata Pak, kesimpulan beliau, orang Islam itu yang membaca Al-Quran kalau sesuai makhorijul hurufnya, panjang pendeknya dia ikuti. Kata beliau dalam penelitiannya, orang yang Islam membaca Al-Quran, kalau ia baca sesuai dengan peraturan kaedah Al-Quran, urat saraf yang ada di badannya akan normal, kata beliau Pak. Subhanallah.
Ternyata Pak, penelitian dia ini sudah dijawab Allah dalam Al-Quran. Jauh-jauh dia Pak sebelum meneliti, jawabannya udah ada di dalam Al-Quran. Apa jawab Allah dalam Al-Quran? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, yaitu sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Maka insya Allah Pak, anak kita ini keras hatinya, ataupun misalnya tak bisa diatur, coba Pak kita tegakkan Al-Quran di warga ini. Mudah-mudahan anak-anak kita ini lembut hatinya dengan keberkahan Al-Quran. Insya Allah Pak. Kalau bapak-bapak dan ibu sepakat Pak, tolong didukung Pak Ketua Musola ini. 1 juz Pak, 1 hari remaja ini menematkan 1 hari saja. Tapi janji kita begilir, tiap akhir bulan kita tanya ketua remaja, udah selesai bacaan kalian? Sudah Pak Ketua katanya. Kita buat walaupun acara syukuran seperti apa, minimal apa, anak ini membaca Al-Quran, insya Allah jangankan anak Pak, orang tuanya pun dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Pak. Lagi paham Pak? Bu, masih hidup? Satu, pintu keberkahan hidup baca Al-Quran. Yang kedua, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua yang akan membukakan pintu keberkahan hidup kita ini adalah, sudah saya bilang tadi berkah itu banyak artinya. Ternyata yang kedua pintu keberkahan terbesar hidup kita adalah dengan cara membahagiakan orang tua Pak. Membahagiakan siapa Pak? Orang? Mohon maaf Pak, semalam ini fakta ya, kita tidak mengarang-arang. Kejadiannya di Pekanbaru. Maka sama ibu-ibu saya sarankan, siapa tahu ibu-ibu hidup bersama mertua, jangan Bu ajarin suami ibu itu agar diasingkan mertua itu dari rumah kita. Di Pekanbaru nih Pak, bukan hanya tempat penitipan anak yang ada, penitipan orang tua pun ada sekarang Pak. Yang paling sedih kami Pak, semalam itu masuklah kami ke dalam, ada di situ Pak sepasang suami istri. Umur bapak ini kira-kira kalau dilihat dari wajah Pak sudah di atas 65 tahun. Kami tanya bapak nih, Pak tenang enggak di sini tinggal? Apa jawab bapak tuh? Pak Ustadz kami senang. Itu saya bilang tadi Pak, kita paham wajah orang yang senang dan pura-pura senang. Kalau menurut penglihatan kami Pak, dia mengatakan senang itu tidak ikhlas. Senang tidak ibu tinggal di sini? Senang Pak Ustaz. Apa kerjaan ibu di tempat ini? Cuman 3 Pak kerjaan mereka di sana. Pertama makan ya, ibadah tidur, makan ibadah tidur, itu aja. Terus siapa yang biayai? Anak kami Pak Ustaz. Rupanya Bu 5 anak tuh, semuanya tidak ada yang miskin. Kalau miskin anaknya kita paham, ini tidak ada yang miskin, tapi ayah mak mereka diasingkan. Kalau siapa yang berani menjauhkan dirinya dari kehidupan orang tuanya Pak, dijamin oleh Nabi di dalam hadis Nabi, apa yang dijamin? Yang pertama, akan Allah cabut keberkahan hidup dari seorang anak yang berusaha menjauhkan diri dari orang tuanya sendiri. Kami tanya Pak 3 kali, orang tua itu baru jujur. Apa dia bilang? Jawaban inilah Pak yang tak tahan kami mendengarkannya. Kenapa ibu tinggal di sini? Baru yang ketiga baru dia jujur, Pak Ustadz, sebenarnya Pak Ustadz kami tak senang di tempat ini, kata beliau. Maka hakikatnya Pak, tak ada Pak orang tua yang ingin jauh dari orang tuanya. Betul nggak Pak? Bu, tak ada Bu orang tua yang ingin jauh dari anak-anaknya, tak ada. Akhirnya ibu itu ngomong Pak, ketika beliau menjawab ini kami udah angkat tangan. Kata beliau hanya satu, inilah kami bisa menyimpulkan, ternyata orang tua ini adalah orang yang paling mahal dalam hidup kita, orang yang paling berkah ucapannya. Makanya ada dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ada doa yang lebih dahsyat daripada doanya para habaib, ada doa yang lebih dahsyat daripada doanya para ulama. Doa siapa itu? Doa orang tua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya beliau mengatakan, Pak Ustadz, sebenarnya Ustadz kami tak senang di sini, tapi Pak Ustadz, biarlah kami seperti ini di tempat penitipan ini, asalkan